Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah Islam memiliki catatan emas bahwa umat Islam itu pernah mencapai satu puncak peradaban dunia. Pada masa kekhilafahan, umat Islam tidak hanya unggul dalam bidang keagamaan saja, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan juga dalam bidang peradaban. Kota-kota besar seperti Baghdad, Damaskus, bahkan Cordoba di Spanyol itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Tetapi dalam perjalanan sejarah, kejayaan itu mengalami satu kemunduran yang sangat besar. Umat Islam ini hari menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar maupun dari dalam. Tantangan dari luar di satu sisi adanya pemikiran-pemikiran sekularisme, liberalisme. Dan tantangan dari internal kaum muslimin itu adalah lemahnya pemahaman terhadap ajaran Islam secara kafah. Oleh karena itu kemudian kondisi ini menyebabkan umat Islam itu kehilangan posisi kepemimpinan peradaban dunia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kebangkitan umat Islam itu tidak dapat dilakukan secara instan atau hanya sekedar melalui slogan-slogan saja. Jika umat Islam ingin bangkit, maka kebangkitan itu harus dimulai dengan membangun kembali kesadaran umat Islam itu melalui ilmu, melalui tarbiyah. Inilah pentingnya ilmu, karena ilmu itu akan memberikan satu pemahaman yang benar terhadap Islam itu sendiri. Sedangkan tarbiyah membentuk kepribadian Islam atau syakhsiyah Islam yang kuat. Dengan dua unsur ini, Islam itu kemudian diharapkan mampu melahirkan satu generasi yang memiliki visi peradaban dan yang akan mampu diharapkan itu untuk mengembalikan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kejayaan Islam itu bukan hanya dilihat dari kekuatan politik saja, tetapi juga dari tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Kejayaan Islam itu tercermin di dalam beberapa hal. Yang pertama itu tentu bahwa kejayaan Islam itu tercermin pada tegaknya syariah Islam di dalam kehidupan. Artinya Islam itu diterapkan secara kafah di dalam bingkai seluruh kehidupan, mengatur tatanan seluruh kehidupan masyarakat. Yang kedua, kejayaan Islam itu akan tercermin kepada kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka kemudian akan berdampak kepada Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, umat Islam itu sesungguhnya memiliki satu potensi besar. Untuk apa? Untuk menjadi umat yang terbaik. Allah memuji kita selaku orang Islam bahwa Islam itu adalah umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
yang menyeru kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa keunggulan umat Islam itu terletak pada apa? Salah satunya itu ada pada komitmen umat Islam itu sendiri terhadap nilai-nilai Islam yang tercermin di dalam bagaimana dia akan menyampaikan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pandangan Islam itu, ilmu ditempatkan dalam posisi yang tinggi. Bahkan wahyu yang pertama kali turun itu adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sehingga ilmu dalam Islam itu tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan dunia saja, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap syariat Islam, terhadap kehidupan. Maka di dalam sejarah Islam, para ulama itu sekaligus sebagai ilmuwan, seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, yang mereka itu telah memberikan kontribusi-kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam itu dibangun atas fondasi ilmu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarbiyah. Secara bahasa tarbiyah itu hampir mirip. Tarbiyah itu berarti pendidikan. Bisa dimaknai itu tarbiyah itu suatu pembinaan atau pengasuhan. Dalam konteks dakwah Islam, tarbiyah itu adalah satu proses pembentukan syakhsiyah, pembentukan kepribadian Islam. Melalui apa? Pertama itu bisa melalui penanaman akidah yang kuat. Yang kedua bisa didapatkan dari pembentukan karakter akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, ini juga sangat penting, itu apa? Penguatan pemahaman terhadap syariah Islam. Yang kesemua itu kemudian akan menghasilkan satu habit, satu kebiasaan dalam upaya untuk apa? Untuk pembiasaan beramal soleh. Nah, amal soleh itulah ya wujud dari manifestasi dari pelaksanaan syariah Islam. Sehingga tentu di dalam pembinaan Islam, dalam tarbiyah Islam itu, sesuatu tujuan yang hendak dicapai adalah melahirkan individu-individu yang memiliki kepribadian Islam tadi. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ingin bangkit. Kita semua ingin bangkit, ingin maju. Tetapi kebangkitan Islam itu bukan sekedar fenomena spiritual saja, tetapi sebuah proyek peradaban masa depan umat Islam. Umat Islam harus kembali menjadikan Islam itu sebagai asas dari seluruh aspek kehidupan. Inilah mestinya ini. Harus ditanamkan terus-menerus di dalam hati, di dalam pikiran umat Islam, untuk mengembalikan kejayaan Islam itu harus berdasarkan kepada akidah Islam. Umat Islam tidak boleh hanya puas dengan identitas keagamaannya saja, tetapi umat Islam itu harus punya visi, harus punya pandangan yang jauh untuk membangun peradaban Islam yang kuat, yang kokoh. Sehingga kebangkitan umat Islam harus dimulai dari kesadaran intelektual. Maka ilmu pengetahuan akan berperan sangat penting. Ilmu pengetahuan dan tarbiyah itu akan membuka satu pemahaman umat.
terhadap apa? Terhadap Islam yang komprehensif, Islam yang holistik, Islam yang kafah, Islam yang penuh, Islam yang luas. Kalau kemudian pemahaman umat terhadap Islam yang kafah itu sudah ada, maka akan muncullah kesadaran itu. Kesadaran itu akan menumbuhkan satu aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada kebangkitan umat. Yang kedua, kalau umat Islam dibekali dengan ilmu, dengan pemahaman Islam yang utuh, yang menyeluruh, maka dengan sendirinya sekaligus ilmu itu akan bisa membongkar pemikiran-pemikiran yang sekuler, pemikiran-pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Karena apa? Karena orang kaum muslimin itu melihat dengan kacamata Islam. Yang ketiga, ilmu itu akan berperan di dalam kerangka membentuk akliyah, pola pikir, ya, di dalam memandang satu realitas yang ada di tengah-tengah kehidupan. Maka bisa dibayangkan kalau umat Islam itu minim literasi, rendah ilmu, tanpa ilmu, maka umat Islam itu akan mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat, ideologi-ideologi lain, yang ideologi-ideologi itu bertentangan dengan Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya ilmu dan tarbiyah. Karena di samping itu, ilmu dan tarbiyah itu juga menjadi sarana, menjadi wasilah yang penting untuk membentuk generasi masa depan yang kokoh, yang kuat. Didapatkan dari mana? Prosesnya itu banyak. Bisa melalui kajian-kajian yang intensif, perkalakohan, melalui pembinaan kepribadian Islam, pembinaan syahsiah Islam, dan juga dilatih, dibiasakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, dengan melakukan dakwah, mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada Islam, sekaligus membiasakan diri untuk beramal soleh. Islam dipelajari bukan hanya untuk kepuasan intelektual, tapi Islam dipelajari untuk dipraktekkan, untuk diamalkan. Maka melalui proses tarbiyah yang berkelanjutan itu, umat Islam itu akan memiliki ketahanan ideologis sekaligus ketahanan spiritual, imannya kokoh. Apa rahasianya? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kebangkitan itu tidak dapat dipisahkan dari dakwah. Dari dakwah, mengajak kepada Islam. Karena dakwah itu memiliki fungsi apa? Pertama itu menyebarluaskan pemahaman Islam. Yang kedua, fungsi dakwah itu akan berkontribusi besar di dalam membangun kesadaran umat. Harus ada yang ngomong, harus ada yang menyampaikan. Ketika kondisi umat itu betul-betul sudah terpuruk, sudah terbelakang, ya. Dan dakwah memiliki fungsi untuk mengajak kepada masyarakat kembali kepada Islam, kembali kepada syariah Islam yang kafah. Sehingga umat Islam itu kemudian diharapkan bisa bergerak untuk menuju kebangkitan sebuah peradaban. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita umat Islam perlu membangun sebuah sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam tentunya. Maka pendidikan itu tidak hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, membentuk manusia yang berilmu.
Dan tradisi keilmuan itu pernah berkembang dalam peradaban Islam yang memang menjadi tradisi yang baik dan harus dihidupkan kembali di tengah-tengah kehidupan kita sekarang melalui banyak cara ya. Ada kajian-kajian ilmiah, diskusi-diskusi intelektual misalnya, dan lain sebagainya ya. Nah, demikian pula tarbiyah ya, pembinaan kepada umat itu juga harus dilaksanakan secara sistematis melalui majelis ilmu ya, halakoh tarbiyah ya, juga melakukan upaya membiasakan dakwah di masyarakat ya, dengan satu bentuk pembinaan yang berkelanjutan. Umat Islam itu dapat memiliki harapannya itu ke depan bisa memiliki kesadaran kolektif. Untuk apa? Untuk bangkit dari sebuah keterpurukan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejayaan Islam itu bagian dari sejarah umat Islam. Tetapi untuk mengembalikan kejayaan itu diperlukan satu upaya, satu ikhtiar yang serius, yang sungguh-sungguh, dan juga yang terarah. Dan kebangkitan Islam itu harus dimulai dari ilmu dan tarbiyah. Ilmu akan memberikan pemahaman terhadap ajaran Islam yang kafah, yang benar, dan sedangkan tarbiyah membentuk kepribadian umat Islam yang kokoh, membentuk kepribadian Islam yang kuat. Sehingga dengan ilmu, dengan tarbiyah, dan kemudian dakwah yang berkelanjutan, umat Islam itu dapat membangun kembali peradaban Islam yang mulia. Maka umat Islam perlu meningkatkan semangat menuntut ilmu. Umat Islam perlu menghidupkan tradisi-tradisi tarbiyah, dan umat Islam itu perlu menguatkan aktivitas ya, dakwah, kencangkan aktivitas dakwah di tengah masyarakat. Insya Allah dengan langkah-langkah itu diharapkan kita semua umat Islam dapat kembali menjadi umat yang terbaik, menjadi khairu ummah yang kemudian memberikan rahmat bagi seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Selamat menikmati hidangan makan sahur dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.